Baik Bapak dan Ibu, kita baru saja mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan saat ini kita akan berdoa untuk melandasi seluruh rangkaian kegiatan webinar ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita ada dalam sambutan dari Kepala BGP Provinsi Maluku, tapi karena beliau belum ada, kita mendengarkan arahan dari Ketua Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bapak Adolf Jorgen Nuhyanan SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Ocha. Saya ralat sedikit, Bu. Bukan SPD tapi SPI. Sarjana Perikanan. Iya, maaf Ya, Pak. oke, mantap Ibu. Oke, teman-teman, Ya, salam damai, selamat sore semua. Pasti kalau ada Bapak Kepala BGP, saya mengucapkan selamat sore juga Bapak Kadis yang sebenarnya juga harus hadir, juga Bapak Kepala Cabang yang sebenarnya juga harus bisa nimbrung bersama-sama di room ini. Makan ada beberapa kegiatan mungkin sehingga mereka belum sempat hadir, terjadi persoalan. Ibu-ibu narasumber yang hebat, yang luar biasa, selamat sore. Semua peserta webinar yang saya kasihi, sebagai Ketua Komunitas atau Ketua Guru Penggerak Angkatan 4, saya memperkenalkan diri dulu, saya Adolf Jorgen Nuhyanan, SPI, guru dari SMA Negeri 3 atau guru di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Pastinya saya sangat bangga, saya sangat senang, berterima kasih sekali untuk semua kita yang bisa hadir di dalam ruangan ini. Dan ruangan webinar ini masih tetap mengangkat tema yang sama, tema yang sentral, berbagai praktik baik terkait dengan implementasi guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka di dalam inovasi pembelajaran. Webinar ini juga merupakan wadah yang sebenarnya wadah yang luar biasa untuk kita semua dapat berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, inspirasi, dan tujuan akhir kita adalah untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia secara umum, secara skop yang luas. Saya mengutip perkataan dari Perdana Menteri Inggris, Arthur Wellesley. Dia katakan begini, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Dan saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu yang atau teman-teman guru yang hebat yang hadir di ruangan ini merupakan orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa dan mau mengasah kemampuannya terus untuk mengembangkan diri. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan pendidikan yang kiranya semakin kompleks, saya tahu dan saya percaya bahwa kurikulum merdeka sebenarnya itu menjadi solusi yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dalam konteks apa? Dalam konteks inovasi pembelajaran, dan kita semua sudah tahu bahwa kurikulum merdeka begitu kuat dengan yang namanya teknologi, digitalisasi dan semuanya. Kurikulum merdeka ini menawarkan kesempatan-kesempatan untuk menciptakan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih bermakna, yang relevan dan berpusat pada peserta didik. Dan saya percaya ini ada di setiap kita, guru-guru yang hadir di room ini. Lemoni sedikit, saya juga mengutip dari sebuah pernyataannya, dikatakan begini, kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Nah, hari ini kita sudah bergerak, seperti moto dari guru penggerak, tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan, teman-teman, kita akan juga mempelajari berbagai praktek baik yang dilakukan oleh para tenaga pendidik, teman-teman guru yang hebat, dalam apa? Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Dalam proses ini, saya percaya bahwa kita berharap begitu banyak, ya. Kita berharap begitu banyak untuk bisa memahami bagaimana kita dapat lagi lebih baik mempersiapkan diri, mempersiapkan juga peserta-peserta didik. Untuk apa? Sebenarnya untuk mempersiapkan mereka ada pada era-era yang akan datang yang penuh dengan tantangan.
Nah, webinar ini akan menjadi wadah berbagi pengalaman dan inspirasi, serta membuka kesempatan bagi kita semua, ya setidaknya dalam forum nanti kita akan bertanya, kita akan berdiskusi, dan menjalin kolaborasi. Saya percaya ada begitu banyak semangat yang kita punya. Semangat untuk kolaborasi, semangat untuk punya tekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita dapat mencapai hasil yang luar biasa. Mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, untuk menjalani diskusi yang bermanfaat dan membangun jaringan yang kuat. Saya sangat berharap kita semua mendapatkan wawasan yang berharga dari para narasumber yang hebat. Ibu Wulan yang luar biasa, Ibu Dewi dengan pengalaman-pengalaman, kurikulum yang hebat, Ibu Ana dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang luar biasa. Saya banyak belajar dari mereka. Terima kasih pada semua kita yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan webinar ini, terutama para narasumber dan para peserta yang telah hadir. Semoga harapan saya sebagai Ketua Guru Penggerak, webinar ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Akhir kata, teman-teman, saya juga ambil dari Sangkuntala Devi. Dia katakan begini, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Luar biasa. Mari kita mulai acara webinar ini, webinar praktik baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dalam inovasi pembelajaran. Dan saya berdoa kiranya webinar ini dari awal hingga pada akhirnya berjalan dengan baik. Selamat mengikuti webinar dan marilah kita bersama-sama membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Luar biasa Bapak dan Ibu, hebat di room meeting ini. Itulah laporan sekaligus penguatan dari Ketua Guru Penggerak Angkatan 4, Pak Adolf Jorgen Nuhuyanan, SIP. Ya, semoga saya tidak salah ya. SPI. Oh, SPI. Semoga kali ini tidak salah pengucapan lagi. Mohon maaf Pak Adolf. Siap. Oke, demikian penguatan yang luar biasa untuk kita. Dan Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar. Sebenarnya ada 2 sambutan lagi yang akan disampaikan oleh Kepala BGP Provinsi Maluku dan Kepala Cabang Dinas. Namun nanti Bapak berdua menyesuaikan saja ketika mereka hadir. Mungkin nanti kita henti sebentar, lalu kita mendengarkan sambutan dari Kepala BGP dan Kepala Cabang Dinas, baru kemudian kita lanjutkan webinar kita. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar. Dan di room meeting ini sudah ada rekan-rekan guru penggerak yang hebat yang akan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Orang bilang tidak kenal, tidak sayang, Bapak dan Ibu. Kalau saya sudah kenal, mungkin Bapak dan Ibu belum kenal, saya mencoba untuk mengenalkan teman-teman atau rekan-rekan guru hebat yang ada di room meeting ini yang akan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Yang pertama, mohon maaf kalau saya salah sebut detailnya ya. Yang pertama ada Ibu Ana Anita Silitubun SPD. Ya, Ibu Ana Anita Silitubun SPD adalah guru pada pengajar atau guru pada SD Naskah Keluar. Mari kita sapa dulu Ibu Ana. Halo Ibu Ana, apa kabar? Siap Ibu Ocha, kabar baik. Puji Oke, Tuhan. kabar baik. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Narasumber yang kedua tidak kalah hebat juga Bapak dan Ibu. Beliau adalah pengajar pada SMP unggulan Maluku Tenggara. Saya perkenalkan, beliau sudah ada di room meeting ini. Oh ya, sudah. Ibu Dewi Renggiur, SPD, MPD. Ibu Dewi, halo apa kabar? Kabar baik, Ibu Ocha. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu di room meeting ini. Sama-sama. Yang ketiga yang cantik berkacamata, Ibu Martina Wulandari SPD. Ibu Martina Wulandari adalah pengajar pada SMA Negeri 3 Kabupaten Maluku Tenggara. Halo Ibu Tina. Halo, selamat sore Ibu Oke, Ocha. Ibu Martina bisa disapa. Terima kasih semuanya standby dalam ruang meeting ini, berarti kita sudah bisa dapat informasi, berbagi informasi dengan rekan-rekan guru kita. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada terlebih dahulu di sini sesuai
Yang sesuai urutan ya, yang akan memberi materi pertama adalah Ibu Ana Anita Siritubun SPD. Kepada Ibu Ana Anita Siritubun, disilakan. Terima kasih banyak Ibu Ocha atas kesempatan yang diberikan. Pak Lol selaku Ketua Angkatan 4 Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tenggara, serta Bapak Ibu Guru hebat yang ada di room meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya mohon izin share screen. Dalam hal ini mungkin nanti difasilitasi oleh Ibu Vista. Silakan Ibu Vista. Baik. Bapak, Terima kasih banyak Ibu Vista. Ya. lah. Bapak Ibu Guru hebat, sore ini saya mau berbagi tentang literasi bersama KIPIN. KIPIN mendukung peningkatan literasi anak Indonesia. Next, Bu Vista. Ya. Di antara 6 literasi dasar, ada 4 literasi yang difasilitasi oleh KIPIN School atau KIPIN mendukung literasi dasar yang harus dimiliki setiap orang untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari atau juga menjadi bekal di masa depan. 4 dari 6 literasi dasar ini adalah literasi digital, literasi baca tulis, literasi numerasi, dan literasi finansial. 4 literasi ini ada di KIPIN, lengkapnya KIPIN School. Jadi KIPIN School ini mendukung 4 literasi dasar yang memang harus dimiliki oleh manusia. Next. Ibu Ana, Ya. Ibu Ana, sebentar. Iya, iya Boca. Iya. Berapa? Layar meeting ini saya sudah lihat Bapak Kecap sudah menghadiri kegiatan kita ini. Bukan mau memotong ya Ibu Ana, tapi bagaimana kalau kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Kacap, nanti Ibu Ana meneruskan setelah sambutan dari Bapak Kacap. Oke, siap Ibu. Penguatan kepada kita semua. Oke, terima kasih Bu Ana untuk pengertiannya. Bapak dan Ibu hebat di room meeting ini. Saat ini sudah hadir bersama kita Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara. Kita sapa bersama-sama Bapak Bustam Kadiringur Eshut. Halo Pak Bustam, selamat sore, selamat bergabung dengan kami Pak Kacap. Ya, silakan teman-teman, kita akan mendengarkan penguatan, sambutan sekaligus penguatan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara. Kepada Bapak Kepala Cabang Dinas, Pak Bustam Kadiringur Eshut, disilakan. Mohon maaf Pak, masih tidak terdengar suara. Ya, terima kasih Ibu Ocha sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan atau kepercayaan diberikan kepada saya untuk memberikan arahan penguatan bagi kegiatan Bapak Ibu Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tenggara pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan sore hari ini dalam rangka Zoom kegiatan Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tenggara Zoom ketiga pada hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat berguna bagi Bapak Ibu sekalian dan dapat
diimbaskan kepada teman-teman guru se-Kabupaten Maluku Tenggara dalam proses peningkatan kompetensi maupun peningkatan proses pembelajaran bagi peserta didik sekalian kita di Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan tema pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa harapan pemerintah bagi pelaksanaan program guru penggerak di seluruh pelosok Nusantara adalah bahwa Bapak Ibu diharapkan menjadi penggerak, menjadi motor bagi komunitas, menjadi motor bagi peningkatan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan, teristimewa kepada teman-teman guru yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu harapan kami, baik itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara maupun cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa program ini selalu dan senantiasa kita galakan. Bapak Ibu diharapkan sesuai dengan amanat yang tadi disampaikan di awal, bahwa Bapak Ibu menjadi motor penggerak bagi peningkatan pembelajaran di semua satuan pendidikan, itu dapat terwujud dan tersosialisasi bagi seluruh guru, baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara. Dewasa ini pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam peningkatan kebijakan kompetensi Bapak Ibu guru di pelosok Provinsi Maluku maupun khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, itu mengharapkan bahwa Bapak Ibu tidak lagi menunggu. Pemerintah harus melakukan kegiatan-kegiatan atau inovasi-inovasi terobosan dalam peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, tetapi dengan keberadaan Bapak Ibu sebagai guru penggerak, itu mampu menindaklanjuti atau mampu menyelesaikan tugas pemerintah tersebut bagi pengimbasan teman-teman yang ada di setiap satuan pendidikan. Untuk itu, Bapak Ibu diharapkan selalu bekerja sama, memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi kepala sekolah, sehingga program-program kerja kepala sekolah itu dapat terselesaikan paling tidak dalam peningkatan pembelajaran di semua satuan pendidikan, itu dapat terwujud. Kita akui bersama bahwa dewasa ini melalui hasil raport pendidikan di semua satuan pendidikan, kita masih lemah di masalah numerasi dan literasi dan numerasi. Ini menjadi cambuk, menjadi beban yang amat berat bagi kita, baik itu kami di dinas pendidikan maupun cabang dinas, maupun teristimewa Bapak Ibu sebagai ujung tombak pelaksana di setiap satuan pendidikan. Untuk itu program peningkatan literasi dan numerasi itu amat penting. Kerjasama seluruh guru mata pelajaran dalam meningkatkan hasil raport pendidikan itu menjadi amat penting. Kita harus sadari bersama bahwa hasil raport pendidikan itu bisa dikembangkan dengan baik atau bisa ditingkatkan itu atas kerjasama Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan, kepala sekolah sebagai kreator itu tidak akan berhasil dengan sendirinya jika tanpa kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sebagai guru-guru penggerak yang hebat di semua satuan pendidikan. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan, kerjasama Bapak Ibu dengan semua kepala sekolah itu amat penting. Jangan Bapak Ibu merasa bahwa harapan yang dibebankan ke Bapak Ibu melalui program pendidikan guru penggerak itu dapat terwujud apabila kepala sekolah memberikan ruang bagi Bapak Ibu. Itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya jika Bapak Ibu tidak mampu menawarkan inovasi-inovasi yang baik, inovasi-inovasi yang perlu dan penting bagi peningkatan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan. Masukan-masukan dan saran yang berguna dari Bapak Ibu itu amat diperlukan oleh kepala sekolah dan kami di lingkup dinas pendidikan maupun cabang dinas, dan kerjasama itu amat diperlukan jika Bapak Ibu sekali lagi menawarkan hal-hal yang baru, yang berinovasi yang perlu bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Anak-anak didik kita tidak akan mampu memiliki kompetensi, memiliki integritas, memiliki kecerdasan yang tinggi jika Bapak Ibu tidak mampu mengolah dan memberikan pembelajaran yang bermakna, mengolah dan memberikan pembelajaran yang bermutu,
dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Saya dan teman-teman di cabang dinas menyadari sungguh bahwa kami tidak bisa mampu berbuat lebih jika Bapak Ibu tidak ada di semua satuan pendidikan. Kami mengharapkan dukungan yang amat penting, yang amat berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan kepada Bapak Ibu guru di semua satuan pendidikan. Bapak Ibu lah harapan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dalam meningkatkan dan memajukan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga dengan kerjasama kita semua, kami di Dinas Pendidikan, kami di cabang dinas, dengan Bapak Ibu sekalian itu mampu memberikan hal positif, mampu memberikan peningkatan kualitas pembelajaran di Kabupaten Maluku Tenggara demi tercapainya harapan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang hebat di waktu-waktu yang akan datang. Akhirnya saya mengharapkan kerjasama dan dukungan yang baik bagi Bapak Ibu sekalian dalam proses kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga apa yang Bapak Ibu miliki dapat segera tersosialisasi, dapat terimbas kepada teman-teman guru yang ada di semua satuan pendidikan, dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan mutu peserta didik kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu silakan melanjutkan diskusi dan kegiatan pada sore hari ini sehingga menghasilkan satu kesimpulan, satu saran dan satu hasil rekomendasi yang baik bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam merencanakan peningkatan pembelajaran di tahun 2024 nanti. Sekali lagi sukses buat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya membuka secara resmi Zoom Bapak Ibu Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, dan selamat sore buat kita sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ocha. Oke, terima kasih Bapak Kacap untuk sambutan, penguatan, dan harapan yang luar biasa kepada kami Bapak Ibu Guru Penggerak yang saat ini sementara melaksanakan tugas, memberikan informasi, berbagi informasi kepada rekan-rekan guru kami, guru-guru hebat di Kabupaten Maluku Tenggara melalui webinar ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kacap untuk penguatan dan sambutannya yang luar biasa. Bapak dan Ibu, setelah Ibu Ocha, saya mohon izin langsung pamit karena ada rapat PGRI di SMK. Oke, siap. Bapak, oke, siap. Selamat jalan dan selamat beraktivitas Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung melanjutkan kegiatan webinar ini. Kita masih ke Ibu Ana sebagai pemateri pertama. Untuk itu kepada Ibu Ana Anita Silitubun SPD, disilakan. Siap Ibu Ocha, kita lanjut lagi. Tadi ada yang terpotong. Oke Bapak Ibu, Keep in School ini merupakan salah satu produk digital yang dapat dimanfaatkan untuk Bapak Ibu guru mencari informasi dan referensi yang aman untuk nantinya dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Isinya adalah semua konten dalam aplikasi Keepin ini merupakan konten-konten edukasi bagi siswa. Nah, kemudian referensi bagi guru yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Aman bagi siswa karena ketika membuka aplikasi Keepin, tidak ada iklan dan lebih hemat. Lebih hemat karena apa? Karena ketika kita terhubung dengan internet, maka kita cukup mendownload satu kali dan bisa diakses berulang-ulang kali. Nah, ini salah satu keuntungannya. Oke, next Bu Vista. Ini tampilan paparan data hasil PISA yang menyatakan bahwa untuk siswa Indonesia masih sangat rendah literasinya, sehingga perlu ekstra untuk membantu anak didik dalam meningkatkan literasi baca tulis. Nah, next Vista. Ya, nah ini dalam seri Merdeka Belajar episode ke-23. Buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia.
disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim bahwa penyebab rendahnya kebiasaan membaca adalah masih kurang atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik. Nah, untuk menjawab yang disampaikan oleh Bapak Menteri maupun hasil data dari PISA tadi, nah salah satunya adalah aplikasi Kipin. Nah, ini adalah contoh beberapa buku yang ada dalam aplikasi Kipin School. Nah, ini gambarnya itu full color dan cerita yang syarat akan pendidikan karakter. Kipin ini memiliki koleksi-koleksi menarik. Nah, ini tentunya dapat meningkatkan minat baca anak-anak Indonesia. Nah, itu dengan tema-tema ada pendidikan moral, kesehatan, sejarah, dan pengetahuan umum. Ya, nah ini salah satu dokumentasi pemanfaatan komik pendidikan di Kipin School. Kebetulan sekolah kami sudah 2 tahun terakhir menggunakan Kipin di kelas. Nah, ini salah satu pemanfaatannya di kelas literasi dengan membuka beragam komik. Jadi HP anak setelah mereka mendownload, menginstal aplikasi Kipin, kemudian mereka akan mendapatkan full access karena kami mendapatkan nick untuk user dan password untuk satu kelas murid saya dan juga guru, sehingga mereka bisa mengakses Kipin School. Nah, di dalamnya ini ada banyak beragam komik dan setiap tahun tim Kipin selalu mengupgrade aplikasinya sehingga buku bacaan komiknya itu video dan konten-konten yang ada di dalamnya tiap tahun itu bertambah. Nah, bertambah ini diperolehnya dari mana? Dari guru-gurunya. Jadi cerita, buku komik, sumbernya itu didapatkan dari para guru se-Indonesia. Ada satu grup yang dibuat khusus untuk penulis literasi numerasi. Nah, mereka-mereka inilah, guru-guru yang terpilih inilah yang menghasilkan, memproduksi cerita-cerita komik dalam Kipin School ini. Nah, ini kelas saya. Dan saat saya memanfaatkan Kipin School, bagi mereka luar biasa, Bapak Ibu, mereka sangat senang. Nah, sangat menarik perhatian mereka dan sangat membuat mereka semangat untuk membaca. Karena apa? Yang pertama, gambarnya itu full color. Kemudian teksnya itu dibuat sekontekstual mungkin sehingga menarik minat anak untuk membaca. Oke, next Bu Vista. Ya, literasi numerasi. Nah, ini ada hasil data juga, data dari Asesmen Nasional 2022 yang mempresentasikan perkembangan literasi numerasi se-Indonesia. Memang sudah meningkat tiap tahun, tapi kita masih tetap stuck di sedang. Untuk meningkat luar biasa itu kita belum sampai ke sana. Nanti kita akan sampai juga. Oke, next Bu Vista. Ya. Kipin mulai memproduksi koleksi buku literasi numerasi dengan alur cerita, gambar, dan pertanyaan-pertanyaan yang melatih kemampuan literasi numerasi mereka. Dengan alur cerita dan permasalahan dari pertanyaan, diharapkan anak akan terbiasa dalam mengaplikasikan kemampuan nalar pikir dalam kehidupan sehari-hari dengan logis dan tepat. Jadi biasanya buku itu, kalau buku matematika tuh biasanya dengan angka-angka bukunya, tetapi luar biasa Kipin berusaha agar dibuat semenarik mungkin sehingga pembelajaran murid untuk matematika itu tidak berupa angka, tapi gambar, lalu ada pertanyaan-pertanyaan, alur cerita. Nah, ini di dalamnya ini melatih kemampuan literasi numerasi mereka. Oke, next Bu Vista. Ya, ini literasi finansial. Nah, ini salah satu hal yang dikembangkan juga oleh Kipin. Nah, ini adalah kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial atau keuangan.
Jadi ada video-video menarik tentang konsep-konsep dasar keuangan untuk anak usia SD. Kemudian yang biasanya ditemui dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi pengetahuan keuangan ini harus sejak dini ditanamkan kepada anak. Nah, ini sebagai bekal berharga bagi mereka untuk menjalani kehidupannya di masa depan, masa yang akan datang tentunya. Oke, berikut. Ya, KIPIN itu sahabat pendidikan Indonesia. Mungkin Bapak Ibu guru menemui banyak sekali aplikasi yang bisa dipakai atau digunakan di dalam membantu Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tetapi bagi saya, pilihan saya, bestie, jatuh cintanya saya itu kepada KIPIN School. Karena apa Bapak Ibu? KIPIN School ini bisa dimanfaatkan secara online maupun offline. Untuk daerah 3T seperti kita yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru, KIPIN School ini adalah bestie yang terbaik. Karena ketika kita tidak bisa terkonek dengan internet, maka KIPIN School ini hadir meskipun dalam situasi yang blank spot, kita tetap bisa menikmati digitalisasi pendidikan Bapak Ibu. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu penuturan dari saya, berbagi dari saya. Kurang lebihnya saya sampaikan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ocha. Luar biasa Ibu Ana untuk berbagi praktik baik. Dari sini saya tangkap bahwa berbagi praktik baik yang disampaikan Ibu Ana adalah penguatan literasi dan juga penguatan numerasi melalui dengan menggunakan aplikasi KIPIN dalam proses pembelajaran. Ini sangat baik Bapak dan Ibu, bisa Bapak Ibu contohi, praktekkan. Mungkin di sekolah Bapak dan Ibu bisa gunakan aplikasi KIPIN, salah satunya untuk menguatkan literasi maupun menguatkan numerasi pada proses pembelajaran Bapak Ibu dengan peserta didik Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Terima kasih Ibu Ana, tentu Bapak Ibu akan mau memberikan pertanyaan kepada Ibu Ana, tapi ditahan Bapak dan Ibu, nanti sampai pada narasumber yang ketiga. Untuk itu, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya memberikan kesempatan kepada narasumber yang kedua, Ibu Dewi Renggiur, SPD MPD, untuk menyampaikan materi atau berbagi praktik baik kepada kita semua tentang, saya sudah dapat bocoran, tentang pembelajaran diferensiasi. Kepada Ibu Dewi Renggiur, SPD MPD, disilakan. Baik, terima kasih Bocah. Yang saya hormati Ketua Angkatan 4 Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Wafisa, Ketua Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Ibu rekan-rekan guru penggerak, Ibu PP yang cantik, Witin, selamat bergabung. Ibu lagi serius ini sepertinya. Bapak Ibu rekan-rekan guru penggerak dan Bapak Ibu peserta webinar Guru Penggerak Maluku Tenggara angkatan ketiga untuk webinar ketiga. Izin saya diminta oleh Ibu Ketua untuk share screen. Mohon maaf sebentar dulu. Nih. Tentang pembelajaran kelihatan Bapak Ibu? Siap, kelihatan Ibu. Oke, saya diminta kesediaan untuk menyampaikan berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan seperti yang tadi sampaikan Bocah, saya Ibu Dewi Renggiur, guru di SMP Negeri Unggulan Ujang. Sebelum kita tahu tentang apa itu pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu, saya mengutip satu kutipan dari sang ahli pendidikan Indonesia kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa serupa seperti pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai seorang pengukir yang akan mengukir murid-murid kita yang kita didik dan kita asuh, yang akan kita tuntun hingga dia akan menjadi seperti apa. Mau baik berarti kita yang menentukan, mau buruk berarti kita juga. Jadi kita tidak akan bertanya seperti apa murid kita kalau bukan kita yang
mengolesnya atau kita yang menuntunnya. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi, tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran diferensiasi seperti yang kita tahu bersama adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang orientasinya kepada kebutuhan murid. Kita akan lihat bahwa seperti apa keputusan masuk akal ini yang akan kita buat sebagai seorang guru, dan orientasi kebutuhan murid seperti apa yang akan kita harus penuhi. Kita mulai lihat yang pertama itu tentang keputusan yang akan dibuat sebagai seorang guru. Bapak Ibu, yang pertama itu yang berkaitan dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kita semua tahu bahwa untuk merancang sebuah pembelajaran, kita diawali dengan bagaimana kita menentukan arah dari pembelajaran itu, yang kita kenal sebagai tujuan pembelajaran. Selama ini kadang kita tidak menyampaikan hal ini di kelas, padahal targetnya pembelajaran itu berhasil, siswa itu berhasil memenuhi tujuan ini. Bagaimana dia mau berhasil kalau tujuan itu sendiri dia tidak tahu? Untuk itu, dalam pembelajaran diferensiasi, tujuan pembelajaran perlu diketahui oleh siswa-siswi kita atau murid-murid kita. Yang berikut, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bapak Ibu, kita perlu mengetahui dan menanggapi atau kita perlu merespon kebutuhan belajar murid kita. Karena apa? Selama ini seperti tadi, tujuan karena kita yang menentukan, kita hanya mengarahkannya sesuai dengan maunya kita. Padahal dalam kurikulum Merdeka, yang perlu kita tahu itu apa kebutuhan murid kita, sehingga sebagai seorang guru kita wajib untuk memenuhi dan merespon kebutuhan mereka, sehingga cara yang kita gunakan dalam pembelajaran ini sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka ini. Di sini Ibu Dewi slide-nya belum berubah. Belum berubah, Ibu Cah? Iya, belum. Sepertinya gangguan jaringan ini. Masih belum kelihatan? Belum Ibu Dewi, belum. Ya, mohon maaf. Sebentar. Oke, sudah. Ya, sudah terlihat Bapak dan Ibu, sudah. Ya. Berarti saya pinjam saja. Oke. Saya lanjut. Bagaimana sebagai seorang guru kita menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Bapak Ibu, memang berat dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang bisa mengundang murid itu untuk belajar. Kita selama ini kalau dalam pembelajaran kan kita itu bidik caturnya, kita itu yang memainkan peran, tapi dalam pembelajaran diferensiasi siswa itu yang berperan. Nah, bagaimana sebagai seorang guru kita harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang keterlibatan siswa itu harus ada. Mereka yang sebagai subjek, mereka sebagai pelaku utama dalam pembelajaran ini, itu kita harus lakukan untuk bisa membuat mereka itu merasa terlibat, merasa bahwa oh ini pembelajaran saya, inilah saya sebagai orang yang belajar ini untuk memenuhi kebutuhan saya, belajar ini untuk saya, sehingga hasilnya itu saya yang merasakan, saya yang mengalami. Jangan sampai kita sebagai guru yang merasa puas bahwa kita sudah melakukan pembelajaran yang baik, hebat, tapi ternyata hasilnya ketika kita melakukan asesmen, murid-murid kita tidak mengalami perubahan seperti yang kita harapkan pada tujuannya kita targetkan. Untuk itu, sebagai seorang guru, keputusan kita itu harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dalam hal ini mampu melibatkan siswa untuk bekerja keras. Kemudian yang berikut, manajemen kelas harus efektif, Bapak Ibu. Dalam pembelajaran diferensiasi, kita tahu bahwa kita menggunakan banyak cara dalam prosesnya. Kalau menggunakan banyak cara, tentu kelas itu ada dalam kelompok-kelompok kecil, yang mana ketika kita tidak mampu melakukan pengelolaan yang baik, tentu akan tidak efektif apa yang kita buat di dalam. Sehingga sebagai orang yang memfasilitasi, sebagai orang yang menuntun siswa dalam pembelajaran, kita perlu melakukan manajemen yang baik, kita perlu melibatkan emosi siswa dalam pembelajaran, namun tetap dalam kontrol atau pengawasan kita. Kemudian yang berikut, keputusan yang berikut adalah bagaimana kita melakukan penilaian yang berkelanjutan, tidak berakhir pada setiap proses, tapi itu berkelanjutan hingga dengan anak itu menyelesaikan setiap fase yang harus dia lewati. Oke Bapak Ibu,
pembelajaran berdiferensiasi ini diawali dengan kita harus memetakan kebutuhan murid. Kebutuhan murid seperti apa yang perlu kita petakan? Ini kita petakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu kesiapan murid. Kesiapan di sini Bapak Ibu bukanlah kita melihat bahwa tingkat intelektual murid kita, bukan, tapi kita melihat kapasitas siswa kita untuk mengikuti sebuah pembelajaran di mana ada informasi baru atau ide-ide baru yang perlu dia pelajari. Tujuannya untuk apa? Untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kesiapan ini untuk kita sebagai seorang guru bisa memodifikasi, oh anak seperti ini, kita kasih bahan ajar seperti ini. Misalnya, saya coba kalau dalam matematika, kita bicara konkret dan abstrak. Kalau anak itu kemampuannya hanya sebatas hafalan, toh hanya sebatas biasa tanpa memiliki pengetahuan dasar, maka kita harus mengarahkannya ke hal-hal yang berbau konkret dulu sebelum masuk ke abstrak. Tapi kalau anak sudah memiliki kemampuan untuk mengabstrak dalam sebuah konsep pembelajaran, maka kita langsung memberikan bahan ajar yang mendukung dia dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dia bisa menghubungkan ide-ide yang telah dia miliki dengan ide-ide baru yang akan diperoleh dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikut, pemetaan yang berikut adalah minat murid. Minat ini kita sudah tahu berhubungan dengan kesukaan dia, kegemaran dia terhadap sesuatu. Tujuannya untuk apa? Kita mengetahui minat murid ini untuk membantu murid ini menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka untuk belajar. Bapak Ibu, kita mendesain pembelajaran diferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Bagaimana kita mau mendesain untuk sesuai dengan kebutuhan mereka, keinginan mereka kalau kita tidak tahu minat mereka. Jadi kalau anak itu minatnya dia suka hal-hal yang berbau nonton atau visual, maka kita berikan dia hal-hal yang berbau visual. Tapi kalau anak itu minatnya hanya dia suka membaca teks misalnya, maka kita harus memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan minat itu. Kemudian yang berikut kita pemetaan kebutuhan yang berikut kita melihat tentang profil belajar murid. Kita tahu bahwa profil ini kita bicara tentang karakteristik anak. Nah, untuk itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kesempatan murid-murid kita belajar sesuai dengan gaya berpikir mereka, gaya belajar mereka, dan lain-lain. Bapak Ibu, anak-anak kita itu punya gaya belajar kinestetik, audio, visual. Ini kita perlu tahu. Kita perlu tahu sehingga dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka, penyajiannya kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ada anak yang sukanya itu bergerak, berarti kita kasih dia alat-alat peraga untuk menunjang dia dalam pembelajaran misalnya. Kemudian kalau anak itu suka audio visual, maka kita hadirkan, sekarang kan banyak link-link, banyak YouTube, banyak video-video yang bisa kita buat sendiri, video pembelajaran kita atau video pembelajaran lain, kita bisa jadikan itu sebagai sumber belajar bagi anak-anak kita untuk bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya, dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini, kita punya 3 strategi diferensiasi yang kita kenal sebagai diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, dalam diferensiasi konten ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten atau materi yang akan diberikan, minat, dan profil belajar murid. Bapak Ibu, diferensiasi konten ini kita melihat sejauh mana kesiapan murid-murid kita. Tadi yang saya katakan, jika anak itu sudah memiliki informasi awal, maka materi atau bahan ajar yang kita berikan itu kita hanya melanjutkan, tidak lagi ada informasi-informasi. Misalnya kalau karena saya mengajar matematika, saya coba ambil misalnya kalau kita belajar tentang bangun ruang, sisi datar, tentunya kita tahu bahwa kubus dan balok itu dia dari persegi dan persegi panjang. Kalau anak sudah punya pengetahuan tentang persegi dan persegi panjang, jangan lagi dihadirkan. Tapi kalau anak-anak yang belum memiliki pengetahuan sama sekali, nah itu perlu kita hadirkan pengetahuan awal ini. Dari mana kita tahu bahwa anak-anak ini perlu kita tahu kebutuhan belajar mereka ini? Kita tahu dengan sebelumnya kita sudah pasti melakukan asesmen diagnosis terhadap mereka. Kemudian yang berikut diferensiasi proses. Ini kita lakukan dengan menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, tantangan di sudut minat, membuat agenda dibuat, dan kelompok yang fleksibel.
Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran itu berlaku sama pada semua anak, tapi kita harus menyesuaikan dengan tadi karakteristik mereka tadi, sehingga dalam menyusun skenario pembelajaran kita perlu melakukan hal-hal yang bisa memandu mereka sehingga bisa bekerja sama atau bisa mandiri dalam penyelesaian sebuah tugas atau sebuah proses pembelajaran. Yang terakhir, diferensiasi produk. Ini dilakukan untuk memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengekspresikannya. Bapak Ibu, diferensiasi produk ini jangan dipikir bahwa itu adalah sebuah hasil dalam bentuk benda atau hasil karya seni atau sebagainya, tapi produk ini kalau misalnya kami dalam matematika, dalam proses berpikir pun itu dianggap sebagai proses berpikir yang sistematis, proses berpikir yang sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Itu juga adalah merupakan sebuah diferensiasi. Jadi produk ini beragam sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat mereka. Nah, komponen diferensiasi konten ini sendiri ada beberapa. Yang pertama itu materi bisa kita sajikan dalam bentuk beragam. Misalnya kita bisa menyajikan dalam bentuk video, teks, bacaan, gambar, dan lain-lain. Mungkin ya Bapak Ibu perhatikan di gambar yang saya berikan ini anak-anak saya menggunakan HP maupun menggunakan bahan ajar. Di sini saya mencoba menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kesukaan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau yang suka menggunakan HP, berarti kita berikan mereka video, kemudian teks atau bacaan bagi anak-anak yang suka membaca. Gambar pun biasa kita berikan, misalnya kalau anak-anak yang sukanya visual, begitupun bahan-bahan ajar lainnya, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Kemudian yang berikut, terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Dari konten yang kita berikan itu bisa memberikan keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari oleh murid-murid kita baik secara mandiri. Kemudian pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikan pada teman sebayanya. Itulah sebabnya dalam pembelajaran ini kita tidak hanya pembelajaran individual, tapi pembelajaran yang bisa berkelompok sehingga anak itu ada kemungkinan anak itu bisa berbagi dengan teman-teman mereka atau bisa kalau di saya bisa bahkan sampai setingkat menjadi tutor sebaya bagi teman-teman lainnya. Kemudian pengetahuan dapat disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. Bapak Ibu, ketiga anak itu kita bisa menghadirkan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka tingkat kesulitannya itu ketika kita memberikan satu permasalahan, tentu kalau anak yang memiliki pengetahuan lebih, pasti tingkat kesulitan itu lebih daripada anak-anak yang kebutuhannya hanya kebutuhan mendasar. Maka itu pun kita akan melihat kebutuhan anak ini, sehingga pengetahuan kita bisa sajikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tadi. Kemudian adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu sub materi yang dia sukai. Dalam hal ini ketika saya meminta anak-anak saya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, kadang saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih sendiri sumber belajar apa yang dia gunakan dalam penyelesaian. Kita tidak membatasi. Bisa saya siapkan, bisa juga saya tidak menutup ruang kepada anak-anak saya untuk harus cari ke sini, harus mendapatkan ke sini. Itu ada kebebasan untuk mereka sehingga mereka bisa tahu bahwa informasi itu bisa didapat dari mana saja dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Yang berikut, komponen diferensiasi proses. Bagaimana kita cara menyampaikan materi itu secara beragam sesuai dengan kemampuan murid-murid kita. Misalnya kita bisa memberikan mereka diskusi dalam kelompok atau bisa memberikan mereka studi kasus. Kemudian bisa kalau orang bahasa bisa dalam bentuk dongeng, video, bahkan bisa dalam bentuk permainan untuk sebuah proses yang harus dia lalui dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau bisa menemukan ide-ide baru dalam sebuah pembelajaran. Kemudian terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka dikumpulkan dalam atau dilibatkan dalam sebuah proses pembelajaran, kita tidak bisa hanya kita memberikan aktivitasnya hanya itu tahu, nanti pasti anak ada pada tingkat kejenuhan. Kadang anak-anak yang bisa video, kalau pengalaman saya, anak-anak yang bisa video dia juga bisa melakukan
kinestetik dan sebagainya, sehingga kita mungkin bisa melihat anak-anak ini sehingga bisa diberikan kesempatan untuk adanya aktivitas yang variatif yang bisa, yang penting anak itu senang, bahagia dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Tentunya kita tidak bisa menutup ruang untuk memenuhi kebutuhan mereka ini. Kadang kalau kita sudah menanyakan, mereka bilangnya suka video, tapi kadang juga jenuh dan bosan itu ada. Jadi kita bisa mengikuti, itulah sebabnya pembelajaran yang berikutnya kita akan pasti tanya dulu anak-anak dia sukanya apa, dia maunya seperti apa, sehingga kedepannya pembelajaran itu sesuai dengan keinginan mereka, sehingga proses itu akan sesuai dan bisa memberikan hasil yang lebih baik ke depannya. Kemudian terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid. Kadang-kadang kita juga harus menghadirkan pembelajaran itu secara klasikal, individu ataupun kelompok. Seperti tadi saya sampaikan, bisa jadi minggu ini dia sukanya video, minggu depan dia pindah lagi ke kinestetik, minggu berikut itu kalau anak-anak, kalau mohon maaf tapi kalau di sekolah saya itu kan ada kelas-kelas tertentu yang anak-anak itu punya kemampuan secara kognitifnya itu agak tinggi, agak lebih dari teman-teman sebayanya. Itu anak-anak yang secara kompleks memiliki gaya belajar yang bahkan lebih dari satu. Nah, anak-anak seperti ini tuh harus kita berikan ruang untuk mereka bisa variatif memilih, oh saya hari ini dengan anak ini, saya hari ini, sehingga kita juga tahu bahwa dalam IKM itu ada profil pelajar Pancasila. Kita perlu tahu bahwa ada kerjasama, ada gotong royong dan sebagainya, itu ada menghargai sebagainya. Itu kita bisa lihat dengan memindahkan mereka dengan kelompok-kelompok yang sesuai dengan keinginan mereka, bukan keinginan kita Bapak Ibu, tapi keinginan siswa-siswa kita. Kemudian ada aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Ketika anak itu kita libatkan dalam pembelajaran, kalau dia tidak aktif tentunya itu jadi masalah Bapak Ibu, karena sejujurnya kalau kita melihat anak-anak yang hanya yang aktif sudah jelas pasti menunjukkan hasil juga yang sesuai dengan kapasitas dia. Tapi kalau anak-anak yang tidak aktif ini, bagaimana caranya Bapak Ibu? Seperti tadi, kita kalau sudah tahu minatnya apa, kesukaannya apa, kita perlu adanya pendampingan khusus kepada dia. Saya misalnya gini Bapak Ibu, kalau untuk saya ketika proses itu anak ada yang tidak aktif, kita berikanlah dia tugas-tugas tertentu dalam kelompok itu. Misalnya kalau kelompok itu ada 5 orang, ada ketuanya, ada yang jadi moderator, ada presenternya, ada yang jadi notulennya, ada yang jadi, misalnya kalau mereka sampai ke pembuatan video, maka ada kameramennya, sehingga anak-anak itu dilibatkan semua. Tentunya kalau sudah dilibatkan semua, pastinya secara sendirinya mereka akan aktif terlibat. Apalagi kalau pada tugas-tugas berikutnya mereka ditukar-tukar posisi, itu ada rasa tanggung jawab, ada rasa untuk menunjukkan kapasitasnya, itu ada di antara mereka. Yang berikut komponen diferensiasi produk. Terdapat variasi podik pengetahuan untuk setiap murid, misalnya ada pertunjukan, poster, cerpen, mind mapping dan lain-lain. Bapak Ibu, kita tidak membatasi anak untuk mengumpulkan produknya harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi produk ini sesuai dengan minatnya tadi. Kadang bahkan kalau saya sebagai seorang guru matematika, kalau anak itu mau mengumpulkan tugasnya dalam bentuk sebuah cerpen atau dalam bentuk sebuah cerita, itu lumbar-lumbar saja Bapak Ibu, karena memang dia sukanya bercerita. Berarti biarkanlah dia bercerita tentang apa yang dia pelajari hari itu. Dia akan tulis dalam sebuah struktur kalimat yang baik, dia akan buat sebuah cerita yang baik, sehingga kita tidak merasa bahwa kita guru matematika kemudian yang harus dia kumpulkan itu sebuah penyelesaian soal semata, tapi perlu kita lihat bahwa ini kegemaran dia, kesukaan dia. Saya bahkan sampai ke tingkat bukan hanya poster, tapi bahkan sampai ke dalam bentuk komik, dalam bentuk video. Mereka bisa mengumpulkan tugas variatif sesuai dengan kemampuan mereka, kesukaan mereka seperti apa. Kemudian penilaian terhadap pemahaman murid itu dibuat beragam, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan maupun minat. Bapak Ibu, kita tahu walaupun dalam IKM itu penilaian itu kita tidak menggunakan KKM,
tapi kita perlu menggunakan kriteria-kriteria tertentu sebagai bukan kita berikan sebagai tolak ukur keberhasilan juga, tapi kita menjadikan sebagai dasar kita untuk memberikan penilaian bahwa oh anak ini sudah sampai setingkat sini, anak ini sampai ke sini. Tapi kita perlu ingat bahwa itu bukanlah ukuran untuk dia naik atau tinggal kelas, tapi itu menjadi tolak ukur kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga yang perlu kita lihat itu tetap ada sikapnya, ada pengetahuan, ada keterampilan maupun minatnya kalau memang perlu. Kemudian ada variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas. Bisa produk itu dalam bentuk individu, kadang juga bisa dalam bentuk kelompok. Itu Bapak Ibu kita perlu terima itu sebagai pilihan bagi anak-anak kita dalam penyelesaian tugas. Kadang mereka senang kalau tugasnya itu dikumpulkan dalam kelompok. Kadang juga seperti yang saya alami, kadang ada anak yang tinggalnya tidak dekat dengan teman-temannya, dia tinggal sendiri dengan jarak tempuh yang begitu jauh, pasti dia akan memilih mengumpulkan tugas secara mandiri. Itu juga kita tidak bisa membatasi bahwa tidak boleh, tapi kita bisa memberikan dia ruang, oh ya terserah dia untuk bisa membuat. Tapi mungkin di sisi yang lain kalau pekerjaan itu bisa diselesaikan di sekolah, maka kita libatkan dia dalam kelompok. Selanjutnya kita perlu ada pemberian kesempatan untuk murid-murid dalam menciptakan produk atau karya mandiri. Ini Bapak Ibu kita perlu lakukan, tidak perlu hal yang wow juga, tapi kita melihat usaha dia, kita melihat upaya dia dalam menyelesaikan tugas ini. Itu bisa kita jadikan sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian. Kemudian adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid. Yang kita perlu lihat dari sisi mudah, sedang, dan sulit. Tentu kita tahu bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa karena untuk memenuhi kebutuhan muridnya, kami kalau sebagai guru yang ngajar matematika, tentu tidak semua masalah itu harus yang sulit-sulit saja yang kita kasih atau menyulitkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, tapi kita perlu lihat, oh anak ini kemampuannya hanya kerja sampai segini, ya berikanlah soal yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nanti kita tuntun pelan-pelan untuk tingkatan berikutnya, untuk masuk ke tingkat soal yang lebih sedang atau bahkan sampai ke tingkat yang lebih sulit. Itu bisa kita lakukan. Yang penting kita utamakan dulu bahwa yang harus kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar. Bapak Ibu, di sini saya tampilkan beberapa produk pembelajaran yang coba saya hadirkan bersama anak-anak saya. Ada yang langsung presentasi seperti gambar yang pertama. Ini mereka sering menyelesaikan soal matematika itu atau permasalahan matematika itu dalam bentuk menuliskannya di karton manila, kemudian mempresentasikan hasilnya. Kemudian juga kalau memang tidak ada waktu, mereka bisa menyelesaikan dalam bentuk video-video seperti ini. Mereka tinggal mengirimkannya ke saya, kemudian saya putarkan di kelas sehingga teman-teman yang lain juga melihat hasil presentasi mereka. Atau bisa juga dalam bentuk hasil karya seperti ini ketika mereka mengerjakan hal-hal yang berbau geometri, itu bisa dikumpulkan dalam bentuk yang suka tentang kinestetik pasti akan mengumpulkan dalam bentuk hasil karya produk nyatanya, bangun-bangun ruang seperti yang terlihat di gambar ketiga. Selanjutnya untuk gambar yang keempat ini, bagaimana mereka bekerja sama untuk menyelesaikan produk-produk yang menjadi pilihan mereka dalam penyelesaian, dalam pengumpulan tugasnya. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana langkah kita sebagai seorang guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi agar dapat membantu murid kita mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu Bapak Ibu, kita tetapkan tujuan pembelajaran dulu. Tujuannya apa, kemudian kita sampaikan ke siswanya, dan tujuan itu kita harus penuhi dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita petakan dulu kebutuhan belajar murid kita di kelas. Tentu ini akan membuat kita dalam menyusun perangkat pembelajaran itu Bapak Ibu, walaupun kita akan ngajar rombel yang sama, bukan berarti RPP itu digunakan di kelas yang sama juga Bapak Ibu. Tidak bisa, tapi kita ingat bahwa dalam merancang pembelajaran, kebutuhan belajar murid kita pasti berbeda dalam setiap rombel. Untuk itu, kita harus menyesuaikan rancangan pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan belajar murid di kelas tersebut. Kemudian,
kita harus menentukan strategi dan alat penilaian yang akan kita gunakan dalam pembelajaran yang akan kita lalui. Kemudian yang berikut, kita harus merancang kegiatan pembelajaran itu berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar kita. Jadi kita melakukan pemetaan dulu, kemudian kita rancang kegiatan pembelajaran. Oh, di konten seperti ini, kemudian di proses seperti ini, di produk seperti ini, sehingga pembelajaran yang kita lakukan benar-benar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, dalam setiap pelaksanaan pembelajaran jangan lupa bahwa sebelum kita menutup pembelajaran kita perlu melakukan refleksi. Begitupun dalam menyusun sebuah perangkat pembelajaran. Selesai kita menyusun dan kita terapkan rancangan kita itu, kita telah melakukannya. Jangan lupa melakukan refleksi sehingga hasil refleksi itu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita lanjut pada ruang diskusi. Ibu Ocha, saya kembalikan. Terima kasih. Luar biasa Bapak dan Ibu, materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Ibu Dewi untuk materi yang luar biasa, penguatan yang luar biasa, kemudian berbagi praktik baik kepada kita semua. Semoga itu menginspirasi Bapak dan Ibu sehingga ketika Bapak Ibu kembali ke sekolah Bapak dan Ibu masing-masing, Bapak dan Ibu dapat melakukan pembelajaran diferensiasi ini di kelas Bapak dan Ibu, di mana kelas Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu ampu itu Bapak Ibu lakukan. Sangat menginspirasi Ibu Dewi. Bapak dan Ibu, kita langsung berpindah. Tentu Bapak dan Ibu punya pertanyaan, tapi saya tahan dulu. Kita sama-sama tahan dulu. Nanti ada sesi untuk soal keliling. Kita langsung berpindah ke pemateri ketiga, mengingat waktu. Pemateri ketiga ini nanti disampaikan oleh Ibu Martina Wulandari SPD. Ibu Wulan. Selamat sore semua. Oke, baik. Ibu Wulan disilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ocha yang sudah memandu acara dari mulai pertama sampai dengan saat ini. Saya sapa selamat sore kepada Bapak Kepala Cabang yang mungkin masih ada di ruangan atau beliau sudah ada di luar. Kemudian pemangku-pemangku kepentingan, para pejabat-pejabat yang boleh hadir, para penggerak-penggerak komunitas yang boleh bergabung, ketua komunitas guru penggerak angkatan 4, kemudian ketua komunitas guru penggerak angkatan ke-7, koordinator guru penggerak Kabupaten Maluku Tenggara, semua partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Maluku Tenggara maupun dari luar kabupaten. Selamat bergabung untuk mengikuti acara webinar kita di sore hari ini. Sebelumnya mohon izin untuk Ibu Dewi boleh untuk stop share screen ya. Ya, baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, inilah webinar kita Papeda Sepiring Lagi ya. Praktik baik, implementasi kurikulum merdeka dan juga penerapan teknologi dalam pembelajaran. Saya izin share screen Ibu Bapak. Apakah sudah sampai layar saya ke Ibu Bapak? Sudah Ibu Wulan. Oke, baik. Silakan. Tak kenal maka tidak sayang ya. Izinkan saya untuk menampilkan profil diri saya. Saya Martina Wulandari, seperti yang tadi Ibu Ocha sudah sampaikan. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Saya juga merupakan sahabat teknologi Kemendikbudristek tahun 2023, guru penggerak angkatan pertama yang melaksanakan pendidikannya di angkatan keempat. Selanjutnya saya merupakan pengajar praktik angkatan 7 yang ditugaskan di angkatan 9. Saya juga merupakan narasumber berbagai praktik baik, penggerak komunitas, salah satu penggerak komunitas guru penggerak angkatan 4. Kemudian saya merupakan penggerak komunitas Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara, penggerak komunitas Aini Ain yang merupakan gabungan dari beberapa komunitas yang ada di komunitas sekolah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
Kemudian saya juga merupakan penggerak komunitas panganan, penggerak komunitas Manyun English Corner. Kemudian saya merupakan komite pembelajaran untuk sekolah penggerak, dan saya juga alumni dari penerima beasiswa Australia Award in Indonesia. Dan sementara saya menjalani program beasiswa dari LPDP Mikrodensial CS50X Indonesia Harvard University. Dan kebetulan saat ini juga saya sedang menjalani pendidikannya. Jadi perkenalan ini semoga juga akan menghangatkan, mengakrabkan hubungan kita semua, sehingga kita bisa saling berbagi apa saja yang ada di dalam diri kita untuk saling memberi dan menerima untuk mensukseskan pendidikan yang ada di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di kabupaten manapun yang di bawah Provinsi Maluku, dan berimbas ke daerah-daerah manapun yang boleh bergabung pada webinar pada sore hari ini. Iya. Kalau tadi pembicara yang pertama lebih kepada literasi, terima kasih untuk Ibu Ana. Saya juga terfasilitasi untuk boleh memahami pembelajaran literasinya. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk Ibu Dewi atas pemaparan materinya terkait pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin saya lebih menyampaikan kepada pembelajaran praktik baik pembelajaran, karena saya memiliki background knowledge-nya terkait bahasa Inggris, lebih kepada bahasa, maka tantangan yang terberat bagi saya adalah mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dengan mengimplementasikan numerik atau pembelajaran numerasi di dalam pembelajaran bahasa. Nah, kalau kita lihat bersama, agak sedikit berbeda antara inovatif dan juga kreatif. Mungkin sekilas ada kesamaan, ada di taraf apa inovatif dan apa itu kreatif. Nah, kalau mungkin kreatif itu lebih kepada peserta didik yang mampu atau kita yang mampu menghasilkan satu karya yang mungkin berbeda dengan yang lain. Itu mungkin bisa dibilang kreatif. Tetapi kalau inovatif, dia akan dimulai dari problem atau masalah yang kemudian dicari sebuah solusi. Nah, itu berarti kita sebut sebagai inovatif. Harapannya anak-anak kita juga mereka memiliki skill inovatif, innovation for learning mereka, sehingga mereka juga bisa menyadap persoalan yang ada di sekitar kehidupan mereka, dan kemudian mereka mampu untuk menemukan solusi itu. Harapannya seperti itu. Nah, karena ini praktik baik, maka saya secara konkret saya akan membagikan praktik baik di mana situasi yang saya hadapi di sekolah itu terkait kemampuan numerasi yang masih ada di 35,56%. Data ini saya terima di tahun 2022. Kita masih menunggu hasil yang sekarang ya. Nah, untuk menjawab itu, kemudian saya sebagai pendidik yang memiliki tanggung jawab juga memberikan fasilitas untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, bukan hanya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi juga mampu menyediakan pembelajaran yang mendukung daya critical thinking mereka, daya kreatif dan juga inovatif mereka. Sasarannya adalah di C6. Nah, itu agak sedikit pelik Ibu Bapak. Jadi yang paling terbesar di para pendidik khususnya untuk program bahasa itu ada di numerik. Bagaimana membelajarkan peserta didik mampu memahami konten secara numerikal. Sehingga aksi yang saya terapkan, saya menerapkan pembelajaran terkait caption dengan berbasis numerical database. Jadi berbasis data dengan mengambil nilai-nilai numerik di dalamnya. Dengan pendekatannya yaitu TIPEC, Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge,
Kemudian saya gabungkan dengan STEAM, Science, Technological, Engineer, Art, Mathematics. Sekilas agak complicated, tetapi sesederhana yang saya mencoba untuk menerapkan, sehingga boleh ini juga memfasilitasi peserta didik mampu memahami tingkatan numerik pada pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini praktik baik ini juga sejalan dengan harapan tadi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten apa untuk Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara yang menyampaikan bahwa data tertinggi sekolah-sekolah memiliki masalah terkait numerical. Untuk sintak yang saya jalankan atau model yang saya jalankan menggunakan BJBL, saya mengambil PJBL-nya Laboy yang tidak terlalu complicated, mampu diterapkan dalam 1 kali tatap muka, seperti itu. Karena ini sasarannya di tingkat kompleks, maka di awal saat brainstorming itu saya sajikan bar chart atau chart dalam bentuk balok. Seperti ini, kemudian dan juga bentuknya bentuk pie chart. Saya percaya bahwa anak-anak pada tingkat SMA mereka sudah terbiasa, sudah menerima materi ini pada mata pelajaran matematika. Sehingga ketika saya sampaikan terkait tampilan untuk bar chart maupun pie chart, mereka mampu memahami informasi yang ada di dalam chart tersebut. Nah, tujuannya ialah mereka mampu dari mulai level rendah sampai dengan atas, mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mereka mampu merefleksi, kemudian mengkonversi informasi yang didapatkan, kemudian mereka mampu mendesain, kemudian mereka mampu membuat dan juga mempresentasikan. Nah, aktivitas yang kedua adalah reflection. Reflection di sini saya meminta peserta didik secara kontekstual melihat ataukah mengamati kondisi real yang mereka hadapi di Southeast Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu terkait tingkat kematian di usia muda di Kepulauan Maluku Tenggara yang semakin meningkat. Data itu saya dapatkan di Dinas Catatan Sipil dan juga dari media-media sosial, dari Facebook dan juga Instagram. Nah, data-data ini cukup menarik karena mereka juga familiar dengan informasi seperti ini, tanpa disadari bahwa banyak usia-usia muda di Kepulauan Kei yang yang meninggal ya. Dari faktor itu mereka diminta untuk melakukan penelusuran. Nah, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menelusuri kira-kira faktor penyebabnya seperti apa. Tanpa ada guiding dari saya, tanpa saya memberikan clue, mereka mencoba untuk menuliskan sebagai pemahaman dasar mereka. Nah, tahap ini juga saya gunakan sebagai proses identifikasi untuk nantinya pembuatan grouping ya, pembuatan diferensiasinya nanti. Jadi diferensiasinya nanti berjalan berdasarkan on proses di dalam proses pembelajaran. Jadi mereka akan menulisnya beragam seperti pada gambar sebelah. Jadi ada beberapa, ada yang no job, frustrated, kemudian ada yang karena perhatian dari keluarga, dan beragam yang mereka tuliskan. Dari keberagaman itu kemudian saya petakan sesuai dengan minat mereka, sehingga itu muncul diferensiasi berdasarkan minat. Nah, seperti ini yang tertampil. Nah, setelah itu
mereka melanjutkan dengan proses penentuan tema yang akan mereka pilih. Jadi dari minat yang mereka pilih, misalnya ada yang memilih karena faktor penyebabnya karena keluarga, boleh dikelompokkan menjadi satu, faktor penyebabnya karena sakit, boleh dikelompokkan menjadi satu. Peserta didik yang sudah duduk dalam satu kelompok, mereka mulai melakukan penelusuran terkait kebenaran, apakah memang benar proses ataukah faktor penyebab dari kematian di usia muda itu karena faktor yang memang betul mereka tuliskan. Mereka akan beragam mendapatkan informasi terkait itu. Selanjutnya mereka membuat klasifikasi, membuat pemetaan kira-kira ada di bagian posisi tertinggi, kemudian di bagian tengah dan juga akhir. Kira-kira faktor yang paling penyebab utamanya itu apa? Sampai dengan faktor yang paling kecil. Nah, prosesnya seperti ini terlihat di dalam layar. Jadi mereka mulai melihat mencari sumber-sumber dari informasi yang mereka dapatkan. Nah, setelah mereka membuat menelusuri itu terkait informasi faktor penyebab kematiannya, mereka kemudian mengolah informasi yang mereka dapatkan ke dalam template ataukah di dalam bentuk yang nantinya mereka akan buat. Karena sasarannya adalah diferensiasi produknya ialah mereka boleh membuat bar chart, pie chart, maupun line chart sesuai dengan data yang mereka peroleh. Harapannya seperti itu. Nah, ada proses numerik di dalam. Mereka mulai menghitung kira-kira faktor yang paling tertinggi itu apa, terlihat di dalam layar. Mulai mereka menggunakan, ada yang secara natural ya, terlihat di situ mereka langsung menyusunnya atau menghitungnya dalam bentuk tulisan. Ada juga yang mereka menggunakan bantuan mobile phone untuk menghitung. Nah, proses penghitungannya jalan di situ. Selanjutnya, nah kalau digambarkan secara sederhana seperti ini, jadi the cause of depression. Jadi misalnya mereka memilih terkait depresi sebagai tema mereka, maka mereka akan menentukan faktor yang paling tertinggi sampai dengan yang paling terendah. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Kemudian mereka menyusun peluang-peluang dalam hitungan angka-angkanya untuk menemukan berapa persen kira-kira untuk misalnya economical, kemudian family, kemudian education, dan society itu ada di berapa persen. Untuk desain data yang mereka harus hitung. Nah, dari hitungan ini mereka mulai mendesain kira-kira apa yang mereka butuhkan. Apakah mereka menyadurnya dalam bentuk bar chart, ataukah mereka memilih menggunakan pie chart. Karena sasarannya adalah mereka membuat caption, maka informasi atau judul yang mereka berikan di situ memberikan clue kepada pembaca nantinya untuk melihat concern yang sementara dibahas adalah terkait usia kematian, frekuensi kematian di usia muda di Kepulauan Kei. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan caption. Ada banyak beragam yang mereka gunakan. Mereka boleh, ada yang memilih mereka menggunakan Canva, ada yang memilih mereka menggunakan platform lain untuk mendukung atau membuat chart yang mereka butuhkan dari hasil penghitungan tersebut. Dan finally, mereka bisa mempresentasikan hasil produk yang mereka hasilkan. Mereka mulai mengoperasikan chart, mereka show kepada teman-teman yang lain, dan begitupun sebaliknya teman-teman lain memberikan umpan balik. Dan yang paling menariknya ialah
mereka mampu mempublikasikan atau menyampaikan itu kepada masyarakat. Harapannya pembelajaran yang berjalan, yang berlangsung itu memberikan benefit atau manfaat kepada masyarakat, memberitahu kepada masyarakat bahwa saat ini lagi ada masalah. Saat ini masalah usia muda ini ada sedikit complicated, sehingga ada penyampaian kepada masyarakat untuk menjadi warning, khususnya kepada para orang tua, kepada usia-usia muda untuk bisa melakukan preventif ataukah pencegahan terkait itu. Untuk publikasi, mereka boleh memilih, boleh menggunakan media sosial, ataukah mereka menggunakan blog, dan seterusnya. Ataukah mereka share menggunakan YouTube. Nah, itu adalah rangkaian pembelajaran dalam tingkat kompleks yang tantangannya ialah gimana ketika guru menghadapi situasi anak-anak kurang memiliki motivasi belajar, ditantang dengan harus menerapkan pembelajaran diferensiasi, tetapi juga ditantang dengan pembelajaran dalam tingkat ranah kompleks. Jadi perlu kita sinergikan dengan kondisi kontekstual yang ada di lingkungan sekitar yang bisa dijadikan sebagai konten secara konkret sehingga memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran di tingkat tinggi, tingkatan HOTS. Di reflection, jadi mereka hanya mencentang saja kira-kira seperti apa. Ini juga merupakan satu evaluasi buat saya supaya proses reflection ini akan memberikan bisa menerapkan dengan sistem pembelajaran tingkat tinggi dengan cara seperti itu, ataukah perlu saya membuat pembaharuan seperti itu. Pada akhirnya setiap proses pembelajaran selalu terus perlu diadakan perbaikan karena belum tentu yang saat ini kita jalankan itu sudah yang paling terbaik, sehingga perlu lagi-lagi perlu kita telaah dan kita evaluasi apakah proses pembelajaran yang kita jalankan mampu masih terus kita mau terapkan ataukah kita membuat inovasi ataukah perubahan-perubahan yang bisa mengantarkan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di ranah kompleks. Sekian praktik baik yang boleh saya bagikan, dan praktik baik ini secara konkret saya terapkan di dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Luar biasa. Terima kasih Ibu Martina Wulandari SPD untuk materinya. Ini Bapak dan Ibu, penguatan numerasi melalui pembelajaran bahasa Inggris bisa kita kita serap informasi ini sehingga nanti di kelas kita masing-masing kita akan melakukan pembelajaran dengan menguatkan literasi maupun menguatkan numerasi. Jadi kita berbagai praktik baik tentang bagaimana menguatkan numerasi dalam proses pembelajaran, tentang membaca grafik untuk menemukan permasalahan dan mencari solusi Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Martina Wulandari. Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tentu Bapak dan Ibu punya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri kita, 3 narasumber hebat, alumni dari Guru Penggerak Angkatan 4 dan Angkatan 7 saat ini, dan saat ini juga saya akan membuka soal keliling. Bapak dan Ibu boleh memberikan tanggapan, entah itu berupa saran, pertanyaan, usulan, masukan, kritikan, dan sebagainya, dan akan dijawab oleh Bapak Ibu narasumber di saat ini. Bapak dan Ibu, saya membuka sesi soal keliling ini menjadi 2 termin. Termin pertama 3 penanya. Termin kedua juga akan saya beri kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Baik Bapak dan Ibu, saya buka termin 1. Termin 1 ini akan saya beri kesempatan kepada 3 Bapak dan Ibu yang hadir di room meeting ini untuk memberikan tanggapan. Disilakan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin memberikan tanggapan, bisa mengacungkan tangan sehingga terlihat di room meeting ini bahwa Bapak dan Ibu akan memberikan pertanyaan. Disilakan Bapak dan Ibu.
Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang mau memberikan tanggapan? Bisa berupa pertanyaan, masukan, saran, usulan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Jika ada, Bapak dan Ibu bisa mengancungkan tangan, raise hand, lalu saya melihat dan akan diberi kesempatan. Bapak dan Ibu bisa menyebutkan nama dari sekolah mana dan pertanyaannya diarahkan kepada narasumber siapa, sehingga langsung jelas ke narasumbernya. Disilakan. Ya, tidak ada yang mengancungkan tangan ini Bapak Ibu narasumber. Rupanya mereka Bapak Ibu ini sudah memahami penjelasan dan berbagi praktik baik dari Bapak dan Ibu. Adakah? Oke, satu orang yang ini siapa ya? Ibu Christine ya sepertinya. Oke, Ibu Christine, silakan mengaktifkan suaranya sehingga bisa memberikan pertanyaan. Saya beri kesempatan kepada Ibu Christine. Oke, terima kasih Ibu Moderator Debates atas kesempatan yang diberikan kepada Beta. Beta bertanya pertama kepada Ibu pemateri yang pertama, Ibu Ana. Tadi memang Beta terlambat tapi sudah sempat membaca materi di dalam inbox yang ingin kita tanyakan, Bu. Di situ datanya kan tahun 2021 terkait dengan tingkat literasi dan numerasi secara keseluruhan. Sedangkan di daerah itu dia mengalami penurunan dari informasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara bersama dengan Kepala Dinas Cabang di bulan Maret kemarin tahun 2023. Apa langkah-langkah strategis yang bisa Ibu share atau Ibu bagikan terkait dengan rendahnya tingkat literasi atau numerasi yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara? Kalau tingkat literasi sudah ada peningkatan, tapi yang rendah sekarang di Maluku Tenggara itu adalah tingkat numerasi. Mungkin dari pembelajaran KIPIN itu adakah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk diterapkan yang bisa disampaikan sebagai informasi bagi kita semua yang ada di room ini. Itu aja pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu Ana. Dan yang berikut pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Dewi terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu memang sudah sangat luar biasa materinya. Simpel pertanyaannya adalah, jika pembelajaran diferensiasi dijalankan berdasarkan rincian atau tujuan pembelajaran dan alurnya sampai tuntas, tetapi dimaksimalkan waktunya tidak bisa secara utuh dalam proses pembelajaran di kelas, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu bisa langsung ditunda untuk pembelajaran minggu depan yang nantinya biasanya itu pembelajaran minggu depan sudah ada pada tema-tema yang berbeda lagi. Ini kan masalah yang memang didapat atau ditemukan kemarin di tingkat SD beberapa bulan lalu, bulan kemarin juga, terkait dengan kendala-kendala target pencapaian dari pembelajaran diferensiasi. Akhirnya mereka harus bisa mendesain pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa, tapi lagi-lagi tidak semaksimal yang harus dikejar berdasarkan tujuan pembelajaran dan lain-lain. Itu saja pertanyaan. Sekarang untuk kepada pemberi materi ketiga atau narasumber ketiga, Ibu Tin, itu terkait dengan tingkat kematian di daerah, tapi kiranya itu bisa dibikin satu workshop ya, kalau usul saya atau saran, supaya bisa menjadi pembelajaran juga bagi rekan-rekan atau partner-partner kita, guru-guru hebat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Itu aja, terima kasih, dikembalikan kepada moderator terbaik. Oke, terima kasih Ibu Christine Rumleti untuk pertanyaan, kemudian untuk usulan yang disampaikan kepada tiga narasumber kita. Tiga narasumber semua mendapat tanggapan ya. Untuk Ibu Ana pertanyaan, Ibu Dewi juga, dan Ibu Martina Wulandari ada usulan. Oke, Bapak dan Ibu, karena termin ini 2 orang lagi, sehingga walaupun Ibu Christine memberikan 3 pertanyaan, kita tahan dulu. Kita tunggu lagi dua orang penanya atau pemberi tanggapan, baru kemudian kita beri kesempatan kepada narasumber. Bapak Ibu, jika ada yang mau memberikan tanggapan, baik itu pertanyaan, usulan, masukan, saran, kritikan, disilakan raise hand supaya saya melihat di layar monitor ini untuk memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Disilakan Bapak dan Ibu. Oke, sepertinya belum ada. Untuk itu
mungkin menunggu Bapak Ibu yang lain untuk memberikan ada? Oke, belum ada ya Bapak dan Ibu. Untuk menunggu Bapak Ibu yang lain memberikan tanggapan, kita beri kesempatan kepada narasumber kita, Ibu Ana Anita Silitubun, untuk menjawab pertanyaan tentang yang disampaikan oleh Ibu Christine Rumleti tentang langkah-langkah strategis untuk peningkatan literasi maupun peningkatan numerasi dalam proses pembelajaran yang terutama menggunakan keeping seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ana. Silakan Ibu Ana. Baik, terima kasih Ibu Ocha, terima kasih Ya. Ibu Christine atas pertanyaannya. Nah, ini trik saya itu salah satunya ya ini, dengan memanfaatkan aplikasi Keeping School. Di dalamnya ada konten-konten buku, kemudian video, ada banyak beragam konten yang bisa membantu Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, salah satunya untuk meningkatkan literasi numerasi. Nah, biasanya buku yang kita pakai dalam pembelajaran matematika misalkan itu biasanya kan didominasi dengan angka-angka. Nah, kalau dalam Keeping School ini dibentuk secara apik, jadi dimulai dari memproduksi koleksi buku literasi numerasi dengan alur cerita, gambar, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya melatih kemampuan literasi numerasi mereka. Nah, dengan alur cerita dan permasalahan dari pertanyaan ini, diharapkan anak akan terbiasa, jadi mengaplikasikan kemampuan nalar berpikir dalam kehidupan sehari-harinya dengan logis dan tepat. Nah, triknya yaitu salah satunya Ibu, kita bisa memanfaatkan aplikasi Keeping School di dalam pembelajaran. Mungkin itu dari saya Ibu Ocha, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ana. Nanti sebentar ada mungkin timbal balik dari Ibu Christine, nanti akan diberi kesempatan. Ya. Kepada Ibu Dewi disilakan. Terima kasih Bocah. Terima kasih Bu PP Hebat untuk pertanyaannya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa dalam pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum Merdeka itu materi yang kita ajar itu hanya materi esensial. Artinya materi yang penting-penting saja. Materi dasar dan materi penting. Jadi ketika menyusun sebuah tujuan pembelajaran, kita lihat ke situ dulu. Apa materi-materi penting dari misalnya pokok bahasa yang akan kita pelajari, itu dulu yang kita jadikan, kita rancang sebagai tujuan. Pengalaman saya ketika melakukan pembelajaran kemudian seperti tadi kalau waktunya habis, itu seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Kurikulum, bahwa jangan mengejar materi. Yang terpenting itu pemahaman anak. Anak memahami apa yang kita ajarkan. Anak memahami apa yang dia pelajari. Anak tahu betul dan bisa mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang dia pelajari. Jadi kalau memang itu tidak selesai minggu berikutnya ya tetap lanjut. Karena kita pada IKM itu kita bukan mengejar ketuntasan. Kita bukan mengejar bahwa seluruh materi ini harus selesai, tidak. Tapi kita mengejar kebutuhan anak. Jadi kalau memang pada pertemuan itu kebutuhan anaknya belum tercapai, ya kita misalnya pertemuan depan kalau memang anak itu tidak bisa dibebankan sebagai sebuah tugas, ya pertemuan depan kita lanjut saja sehingga bisa kebutuhan yang kita rancang dalam sebuah tujuan itu bisa kita selesaikan pada pertemuan berikut. Memang betul bahwa kita merancang program semester, program tahunan maupun LPP itu kita pakai dalam satu semester. Tapi kita perlu garis bawahi bahwa yang kita rancang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, bukan mengejar target kurikulum. Sehingga yang kita sajikan pada pembelajaran itu memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau memang itu tidak selesai hari ini, besok dilanjutkan, kita lanjut saja Bapak Ibu. Tidak perlu itu menjadi sebuah masalah juga, tapi yang penting bahwa apa yang kita targetkan, kita rancang dalam tujuan itu bisa kita capai pada pembelajaran yang kita lalui dalam proses itu. Mungkin seperti itu Ibu Tin. Luar biasa penjelasan dari Ibu Dewi dan Ibu Ana, mungkin bisa untuk apa ya, menjawab pertanyaan dari Ibu Titin, Ibu Christine. Oke.
Kemudian kita pindah ke Ibu Martina Wulandari untuk usulan yang disampaikan oleh Ibu Christine. Kepada Ibu Martina Wulandari, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Christine. Usulan itu sekaligus undangan ya Ibu Christine ya? Siap, Kak. Jadi sebetulnya kalau kita hidupkan kompol-kompol yang ada di sekolah, boleh nanti kita saling selebrasi antara satu kompol dengan kompol yang lain, membagikan praktik-praktik baik. Karena secara konkret itu implementasi dari materi-materi yang sudah kita dapatkan, kita semua dapatkan, itu realitisnya itu terkadang ada banyak tantangan yang kita hadapi di lapangannya, seperti yang sebelum-sebelumnya tadi Ibu Christine sudah pertanyakan di pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Tidak bisa dipungkiri terkadang secara harafiah materi-materi terkait pembelajaran itu sasarannya adalah bahwa pendidik diharapkan mampu memiliki apa ya ruang yang begitu luas menghadirkan pembelajaran yang lebih berdampak kepada peserta didik. Nah, terkadang kita merasa bahwa materi itu saklek begitu. Jadi dia terkesannya kaku. Seperti contohnya begini. Ada pemahaman yang dari misalnya dari teman-teman, mungkin yang dari apa ya dari alumni-alumni dari program pendidikan guru penggerak sudah mendapatkan pemahaman terkait pembelajaran diferensiasi. Nah, itu pun terkadang tidak cukup. Kita memerlukan partner belajar yaitu PMM untuk bisa upgrade kira-kira pembelajaran diferensiasi yang lebih bermakna itu seperti apa. Seperti contohnya misalnya ada tujuan-tujuan di dalam satu pembelajaran itu yang sampai pada tujuan yang misalnya pada ranah tinggi bisa dicapai oleh kelompok tertentu, kemudian sedang dan juga rendah. Nah, seperti yang tadi disarankan oleh Ibu Christine, ada lebih baiknya buat workshop dan seperti langsung bentuk konkret seperti itu. Itu bisa saja dimunculkan Ibu Christine. Saya secara pribadi terbuka untuk setiap pelibatan dari teman-teman, entah itu dari kompol-kompol dari sekolah-sekolah ataukah dari komunitas-komunitas yang ingin kita duduk sama-sama untuk bisa secara konkret melihat secara dekat tantangan apa. Jadi lebih kepada perbaikan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang sudah kita terapkan, menerapkan itu sebetulnya sudah kita jalankan, tetapi kita mau perbaiki. Kira-kira seperti apa? Dan saya membuka diri saja, Ibu Bapak boleh langsung sowan di sekolah, boleh juga langsung cari di PMM narasumber. Kebetulan untuk jenjang SMA di Kabupaten Maluku Tenggara itu ada saya sebagai narasumber, boleh langsung kontak di situ ataukah Ibu Bapak boleh datang untuk kita sama-sama berkolaborasi, intinya begitu. Tidak perlu dipikirkan budgetnya ya, kita motivasinya adalah belajar, karena dari belajar itu kita berusaha untuk memberi dan saling menerima. Seperti itu. Dan Ibu Christine terima kasih banyak. Itu juga satu bentuk undangan dan saya juga merasa terpanggil, terdorong untuk bisa mengajak kita semua di khususnya pendidik-pendidik yang ada di lingkup Provinsi Maluku untuk boleh bersama-sama mewujudkan pendidikan yang secara konkret mereka boleh terima sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu saja Ibu Ocha yang boleh saya sampaikan. Dan terima kasih banyak juga buat Ibu Bapak yang setia sampai dengan petang. Kita masih dengan semangat untuk terus belajar. Baik, Ibu Ulan, terima kasih untuk tanggapan baliknya kepada pertanyaan Ibu Christine Brumleti. Usulan ya, Ibu Christine Brumleti, Ibu Titin memberikan usulan yang sangat baik. Mungkin 1-2 waktu ke depan Ibu Ulan bisa membagikan
berbagi praktik baik apa yang Bulan ketahui tentang peningkatan numerasi melalui mata pelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan tepak dan STEM tadi, itu bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat lainnya sehingga kita sama-sama bisa maju bersama dan hebat semua. Bapak dan Ibu, em, saya berikan lagi, ya ini Ibu Selvi Balak sudah raise hand. Saya berikan kesempatan untuk termin ini, masih termin pertama ya Bapak dan Ibu. Karena tadi Ibu Sherin, Ibu Titin tadi memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan dan 1 usulan. Untuk itu saya beri lagi 1 kesempatan kepada Ibu Selvi Balak untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan, kritikan, masukan, saran, dan sebagainya kepada Bapak Ibu. Ibu-ibu narasumber kita di sore hari ini. Kepada Ibu Selvi, disilakan. Ibu Selvi. Iya, Ibu Uca. Oke, Selamat sore. disilakan. Iya. Ya, terima kasih Ibu Ocha atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya langsung ke Ibu. Bu Selvi dari sekolah mana, Ibu? Ya, mohon maaf Ibu Ocha, suaranya putus-putus. Ya, Ibu Selvi dari SMP atau SD mana? Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Selvi Balak dan saya dari SD Negeri Impres Watohan. Di sini saya ingin bertanya langsung ke Ibu narasumber yang pertama, Ibu Ana, mengenai buku-buku yang tadi Ibu Ana sudah tampilkan tadi, sempat saya lihat bagaimana cara kita untuk mengakses buku-buku di Keeping School. Mungkin Ibu Ana ada langkah-langkah bisa berbagi ke kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Selvi. Pertanyaannya diarahkan ke Ibu Ana. Bagaimana caranya untuk mendownload buku di aplikasi Kipin? Oke, Ibu Ana mungkin langsung. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Ibu Ana. Oke, tidak ada. Untuk pertanyaan dari Ibu Selvi Balak, saya langsung beri kesempatan kepada Ibu Ana Anita Siritubun SPD untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Selvi. Silakan Ibu Ana. Terima kasih Woca, Ibu Selvi, selamat sore. Baik Ibu, sebagai kelanjutan dari kemarin pelatihan 1000 guru, itu atas permintaan saat kelas saya di berbagi bersama di kelas saya kemarin itu, saya sudah bentuk grup, lalu di dalamnya juga ada tim Kipin. Jadi alangkap bagusnya kalau Ibu Selvi mau, berarti nanti tinggal saya masukkan di grupnya. Nah, di situ nanti diberikan voucher oleh Kipin, tim Kipin, lalu nanti Ibu bisa mengakses Kipin School secara full. Jadi bisa konten bukunya dapat, videonya dapat, buku aktivitas anak, sampai pada acara sekolah yang bisa mengupload, lalu bisa dilihat, didownload oleh warga sekolah yang lain pun bisa. Nanti saya bisa berbagi nomor HP saya, Bu, lalu Ibu tinggal kontak, lalu saya tinggal masukkan saja di grupnya. Ibu bisa bersama-sama dengan teman-teman dalam grup supaya mendapatkan voucher dari tim Kipin. Baik Ibu, terima kasih Bu Ana. Ya. Oke, luar biasa ya. Ibu Selvi langsung dapat jawaban yang luar biasa dari Ibu Ana. Tinggal simpan saja nomor HP Ibu Ana, nanti pembicaraan selanjutnya di WA atau mungkin di Telegram dan sebagainya. Terima kasih Ibu Ana untuk jawaban yang luar biasa. Bapak dan Ibu, termin 1 masih 1 lagi. Saya beri kesempatan kepada 1 orang. Disilakan. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu? Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada berarti saya tidak bisa buka termin 2 lagi karena termin 1 saja baru 2 penanya. Ya, 2 penanya yang memberikan pertanyaan. Ibu Sherin Rumleti memberikan 2 pertanyaan, 1 usulan. Ibu Selvi memberikan 1 pertanyaan kepada Ibu Ana.
Sekali lagi, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada narasumber? Oke, saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya, karena memang tadi narasumber menjelaskan dengan sangat baik, berbagi praktik baik dari Ibu Ana, dari Ibu Dewi, dan dari Ibu Martina Wulandari. Bapak dan Ibu, kiranya materi yang diberikan, berbagi praktik baik yang diberikan oleh Ibu Ana, Ibu siapa? Ibu Dewi dan Ibu Martina Wulandari itu menjadi pencerahan kepada kita semua sehingga ketika kita kembali ke satuan pendidikan kita masing-masing, ke kelas kita masing-masing, ke komunitas kita masing-masing, kita dapat mempraktekkan itu walaupun tidak sempurna, tidak 100% sempurna, tapi kita mencoba satu langkah lebih maju untuk menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu narasumber. Maaf, saya selalu menyebut Bapak, ibu-ibu narasumber di dalam room meeting ini. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, ruang soal keliling ini saya tutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber hebat untuk pemberian materi, menjawab tanggapan dari teman-teman kita, baik itu berupa pertanyaan, saran, masukan, kritikan, dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu, soal keliling tadi merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian webinar kita di hari ini. Kiranya materi-materi yang disampaikan oleh narasumber hebat kita ini menjadi masukan yang baik untuk kita, menjadi referensi yang baik untuk kita. Lalu kita kembali ke satuan pendidikan kita bisa menerapkan itu, melakukan itu. Tidak sempurna seperti yang saya sampaikan tadi, tapi itu bisa kita lakukan selangkah lebih maju. Itu lebih baik daripada kita tidak melakukan apapun. Bapak dan Ibu, demikian webinar ini, webinar di sore hari ini luar biasa. Dan kalau tadi saya buka dengan pantun, maka saya juga akan menutup webinar luar biasa ini dengan pantun. Duduk sendiri ditemani mentari, menanti hujan dari kemarin. Cakep. Nah, sebelum menutup webinar ini, izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa di Terima webinar kasih selanjutnya Bapak dan Ibu. Terima Ibu-Bapak kasih yang Bapak Ibu berkenan narasumber. Terima kasih join. peserta semua. Sampai jumpa dan silakan kembali ke aktivitas Bapak dan Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa meninggalkan room meeting ini. Terima kasih. Selamat sore. Selamat Sore, sore, terima luar kasih biasa Ibu Ibu Ocha, Ocha. Terima kasih. Ibu Ana, Mantul Ibu Terima kasih Dewi. semua. Terima kasih. Bulan. Terima kasih partisipan. Oke, izin meninggalkan room meeting Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Ocha, terima Oke, kasih. mau sholat Terima Bapak dan kasih Ibu. Bu Bulan izin meninggalkan room meeting. Sudah Ya, masuk. makasih Bu Dewi. Ya, Terima kasih Mem Assalamualaikum. Nova. Terima kasih Bu Vista. Terima Terima kasih kasih. Mem Eva. Oke, Bu Dewi, selamat. Makasih Terima ya. kasih Bu Eva. Iya, luar biasa Bu Wulan. Nanti Bu Wulan nanti kalau ini saya bisa hubungi gitu ya kalau saya lagi butuh Siap. saran. Oke. Siap Terima bersedia Ibu Eva berkolaborasi. Oke. Iya Bu, benar Bu. Ya, selamat sore, makasih. Selamat sore. Bye. Thank you. You're welcome. Terima kasih Ibu Ade, terima kasih Ibu Sondak. Makasih Bulan, salam kenal. Salam kenal Ibu Ade.